Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Suwaibah Mapioh, Amelia Anggun, dan Lulu Nunzila akan mempresentasikan mengenai kelahiran aliran-aliran dalam Islam. Sejarah terbentuk aliran-aliran dalam Islam. Dua aliran besar dalam agama Islam adalah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Syiah. Kedua aliran ini memiliki banyak persamaan maupun perbedaan. Timbulnya dua aliran besar tak lepas dari pertentangan tentang siapa yang menjadi pemimpin umat Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Mayoritas umat Islam di Mekah dan Madinah saat itu mendukung pemilihan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Macam-macam aliran dalam Islam. Yang pertama ada Syiah. Syiah sendiri memiliki arti pendukung Ali. Secara historis, lahirnya Syiah yaitu terbentuk karena setelah Rasulullah SAW wafat, yakni ketika Abu Bakar diangkat menjadi sebagai khalifah. Yang kedua ada Khawarij. Khawarij menurut bahasa yaitu bentuk kata dari hariji yang artinya orang yang keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Disebut Khawarij karena mereka keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij yang pertama kali adalah Al-Muhakimah atau Syuro atau Haruriyah, yaitu pengikut Ali yang memisahkan diri dari karena tidak setuju adanya tahkim antara Ali dan Muawiyah saat perang Siffin. Mereka ini beranggapan bahwa Ali dan orang-orang yang menyetujui tahkim disebut orang kafir dan darahnya halal bagi mereka. Dan kaum Khawarij sendiri memilih Abdullah Wahab Ar-Rashibi sebagai khalifah dari luar golongan Quraisy. Yang ketiga ada Qadariyah. Qadariyah diambil dari bahasa Arab yaitu kalimat qadaro yang mengandung makna kemampuan atau kekuatan. Golongan ini berpandangan bahwa segala perbuatan manusia tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Manusialah yang menciptakan perbuatan tersebut, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dengan kemampuan dan kekuasaan manusia sendiri, mereka dapat berbuat sekehendaknya sendiri, baik itu buruk, itu hak mutlak manusia dan tidak ada yang memaksanya. Pemikiran pemandangan bahwa pahala atau dosa bergantung dari amal perbuatan manusia sendiri. Kalau berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala, apabila berbuat buruk, akan mendapatkan siksaan. Yang keempat ada Jabariyah. Jabariyah diambil dari bahasa Arab yaitu jabar yang mengandung makna paksaan. Jabariyah berfaham bahwa manusia terpaksa atau majbur yang artinya tidak mempunyai daya sama sekali baik secara kasab ataupun usaha yang mereka perbuat. Yang selanjutnya ada aliran Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata bahasa Arab yaitu arja'ah yang mempunyai makna menunda atau menangguhkan. Pada abad pertama Hijriah muncullah golongan Murji'ah yang tidak lain sebagai reaksi akibat adanya golongan Syiah yang mengkafirkan sahabat yang sudah merampas kekhalifahan Ali menurut pandangan mereka, dan menangkis pendapat Khawarij yang mengkafirkan kelompok Ali dan Muawiyah karena sama-sama menerima tahkim. Dan yang terakhir ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermakna pengikut atau penganut sunnah Nabi Muhammad. Jamaah bermakna pengikut ulama yang paling banyak setelah Rasulullah SAW. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung makna pengikut sunnah atau iktikat Nabi SAW dan para sahabat beliau yang sesuai Al-Quran dan hadis. Karakteristik aliran dalam Islam. Secara umum, berbagai macam aliran keagamaan dalam Islam dikenal dengan teologi, yakni kalam, sebagai sebuah cabang ilmu dalam Islam. Ilmu kalam membicarakan tentang perkataan Allah, yakni Al-Quran, wujud Allah, sifat-sifat Allah, pengutusan Nabi dan Rasul, serta berita-berita mengenai alam gaib. Macam-macam aliran Islam ini dimulai sejak peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yakni setelah pergantian Khalifah. Maka muncullah berbagai macam aliran seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang pertama, Syiah. Salah satu kelompok terbesar dalam mazhab Islam, di mana Syiah itu merupakan aliran pengikut Sayyidina Ali. Yang kedua adalah Khawarij. Kaum Khawarij terkenal keras hati dalam beragama, di mana Khawarij ini yang menentang atau keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Setelah itu Murji'ah. Dalam bidang ilmu kalam, Murji'ah disebut sebagai aliran yang memberikan harapan besar bahwa orang yang melakukan dosa besar sama sekali tidak ada pengaruh masalah perbuatan tersebut selagi orang tersebut mukmin, dan apabila melakukan amal baik juga tidak pengaruh apa-apa. Yang keempat, Qadariyah. Salah satu golongan dalam ilmu kalam memberikan kebebasan dan kekuasaan penuh kepada manusia dalam mengerjakan amal yang disebut Qadariyah, di mana manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya, tidak semata-mata terpaksa tunduk kepada takdir Tuhan. Yang kelima, Mu'tazilah, salah satu aliran teologi Islam yang rasional dan liberal, yang dimana perintis aliran ini adalah Wasil bin Atha sekitar tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Mu'tazilah ini muncul sebagai jawaban atas pertentangan antara golongan Khawarij dan golongan Murji'ah tentang orang mukmin yang berbuat dosa besar. Selanjutnya adalah Al-Asy'ariyah, salah satu aliran terpenting dalam ilmu kalam. Aliran ini didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai jawaban terhadap Mu'tazilah yang ajarannya dianggap menyesatkan umat Islam. Ketika Mu'tazilah mulai memudar di mata masyarakat, muncullah Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ari ini mengungkapkan beberapa pemikirannya yang berseberangan dengan Mu'tazilah. Selanjutnya adalah Al-Maturidiyah. Pendiri aliran ini merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional tradisional. Aliran ini berkembang antara dua tokoh Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah yang sangat bertolak belakang masalah kemampuan akal manusia. Pada dasarnya, aliran Al-Maturidiyah ini mempunyai persamaan sama Al-Asy'ariyah, namun beberapa hal yang mana akal diposisikan pada tempat yang tinggi oleh Maturidi. Tuhan mempunyai non-material, tapi sifatnya tidak berjasmani. Mengenai perbuatan manusia, Al-Maturidi ini berpandangan bahwa manusia diberi kebebasan untuk berbuat sekehendak hatinya. Ia bebas berbuat dan bertindak, di mana perbuatannya itu tidak dapat disandarkan pada Tuhan. Yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perkembangannya aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini yang kemudian menjelma menjadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini juga disebut dengan aliran Sunni. Sesuai dengan namanya, aliran ini meyakini bahwa Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam aliran ini terdapat 4 hukum yang dijadikan sebagai landasan. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sekian. Terima kasih.